semua ini ya? Iya, Kak. Nih, aku dari apa ini nih? Sudah bisa Praktek ya. Oke. Ada yang mungkin lebih lanjut perkenalkan, nama Kakak Nova Alisa dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Universitas Islam Negeri dan Bintang Lampung. Baik, di sini mungkin sebelum lebih dalam lagi kita perkenalan terlebih dahulu lagi aja ya, satu-satu. Mungkin dari sini boleh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Nama saya juga. Nama saya Isa. Oke. Ini dari satu sekolah atau beda-beda sekolah? Satu, Kak. Satu sekolah ya. Baik, di sini kita akan melakukan counseling kelompok. Tapi sebelum lebih dalam, apa itu counseling kelompok? Nah, counseling kelompok itu adalah proses counseling yang dilakukan dalam kelompok yang dimana biasanya terdiri dari beberapa individu. Nah, yang memiliki masalah atau tujuan yang sama gitu. Jadi di sini kita dengan ada tujuan yang sama, kita akan menyelesaikan masalahnya gitu kan. Nah, sebelum melakukan counseling kelompok juga kita mempunyai asas-asas yang dimana pertama itu asas keterbukaan, di mana kalian akan menceritakan masalah kalian nih pada kakak sebagai konselor kalian. Itu harus saling terbuka gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian saling terbuka kan masalah yang kalian ceritakan itu kan akan lebih lega gitu kan, akan lebih mudah kita mengatasinya. Yang kedua yaitu asas kerahasiaan, di mana asas ini kita akan menjaga rahasia satu sama lain tentang masalah apa yang semua kalian ceritakan ini nanti. Kita akan saling menjaganya kan. Nah, dan terus selanjutnya yaitu adalah asas kesukarelaan. Yang dimana asas ini tidak ada paksaan kan kalian datang sini dengan sukarela. Jadi kita akan menceritakan masalah kita, menyelesaikan masalah kita dengan sukarela. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke menceritakan masalahnya aja kali ya. Boleh dari siapa dulu? Mungkin? Iya. Jadi kalau di sekolah kalau kelompok saja ada misalnya dulu 15 depan saya masih sekolah mau naik ke teman luar ya enak Kamu ngadu ke kurang besar ya sama guru. Selanjutnya kalau saya misalnya konsentrasi kesekian kalau ada itu kalau guru menjelaskan itu nanti nggak jadi tersama ya sudah berkomentar sudah berkelasnya. Selanjutnya itu kalau misalnya mengalami materi itu kenapa ya Pak? Dari teman karena teman ngajakin ngobrol, ngajak main itu sama mana? ya karena ngajakin ngobrol terus jadi kalau durasi itu kayak jadi bingung mau dengerin yang Saya mana. menangkap materinya. Baik, selanjutnya Kalau saya selanjutnya kalau aku sih Kak lebih kayak sebenarnya kalau kayak aku anak dua juga jadi kayak mau masuk di kuliah jadi orang tua nyuruhnya gini karena aku pengennya ini jadi kayak ini ada misal aku pengen ke jurusan tinggi nah itu yang mungkin diizinkan dia lebih kayak jadi kenapa perawat dia dari soalnya kan aku jadinya aku jurusan apa sih kalau SMA itu nggak sih SMK jadi otomatis tidak cocok karena di SMK itu jadi kayak cocoknya kan teknik-teknik gitu ya. karena di SMK itu lebih terapkan karena teori-teori tentang desain sedangkan prakteknya di desain. Kalau aku masuk di apa jurusan yang orang tua aku inginkan, otomatis aku nggak tahu kenapa. Jadi kayak bingung aja yang mana yang menikmati ini semua masalah ini. Mungkin selanjutnya Terus lebih ke ini Pak, kalau aku lebih ke milih dia sama orang tua. Kalau aku lebih ke kreatif seperti apa pengen masuk apa gitu dan mau bukan masuk
lebih terus dan lebih dalam kursnya ya. Baik, jadi di sini kan kakak sudah mendengarkan apa permasalahan dari kalian masing-masing, sudah mendengarkan cerita kalian masing-masing. Baik, di sini mungkin kita akan mengangkat kasusnya yang kurang konsentrasi sampai kemudian hari ini kali ya. Mungkin di sini ada yang bisa memberi saran dulu kepada teman-teman yang susah konsentrasi. Misalkan kita sudah presentasi kan, terus kita cobain aja fokusin, fokus banget, nanti kalau penting fokus. Kalau dari saya juga mungkin kalau belajar kayak pada ya fokus juga, karena mau gimana pun kalau kita nggak suka pasti kan juga nggak. Mungkin ada yang lain? Mungkin saran dari kakak, sebelum kita melakukan fokus itu, mungkin kita sering-sering melakukan teknik relaksasi. Oke, jadi mungkin kita bisa melakukan teknik relaksasi bareng-bareng dengan cara menahan nafas, menarik nafas selama 5 detik. Bisa kita coba? Cara. Oke, 1, 2, 3. Hembuskan. Jadi bisa dilakukan itu di rumah nanti ya, coba biar kamu lebih fokus. Dan saran teman-teman kamu tadi lebih fokus ke belajar lagi. Mungkin selanjutnya dari ini masalah ini ya kan, kasus ini dimana pemilihan karir kan. Nah, karir itu emang sebenarnya harus dari jati diri kita. Karena kenapa? Karena kan kita akan menjalani proses ini kan prosesnya panjang kan. Kita akan kuliah, kita akan untuk menjalaninya. Jadi kan pasti harus dari jati diri kita, dari skill yang kita punya. Misalnya kamu skillnya ada di teknik mesin, nah mungkin kamu bisa mengambil jurusan teknik mesin dan mengasah skill kamu di situ. Emang kita bagus kalau mau menentukan kata orang tua kamu, tapi kan yang menjalannya kamu. Jadi sebaik-baiknya kamu bisa ngomong baik-baik dengan orang tua kamu maunya apa, kamu mau di mana, karena kan yang skill kamu kan kamu sendiri gitu yang punya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Cukup saya. Mungkin saran dari kakak itu kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa bahas selanjutnya ya. Oke. Mungkin sudah cukup, kita kasus yang tadi kan udah terini semua ya, udah terjawab semua. Mungkin dari kakak mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Akhiri pertemuan kita hari ini cukup mungkin. Cukup ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.